Saya lihat ya sepertinya sebagian besar sudah hadir ya, jadi saya buka saja. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, oke. Ya, kita hari ini kembali bertemu di virtual meeting ya untuk mata kuliah kalkulus vektor. Ya, sebenarnya juga ada kegiatan lain gitu ya, kegiatan lain dari saya kemarin sudah saya sampaikan. Saya ada kegiatan pengembangan karir dosen. Nah, itu sebenarnya kemarin juga mendadak gitu ya. Mendadak diberitahukan kalau itu acaranya tiap hari akan diadakan hari Kamis jam 1 di Merican harusnya. Tetapi itu enggak setiap minggu dan pemberitahuannya kadang-kadang mendadak gitu ya. Jadi saya sendiri juga sampai kemarin sore kalau tidak salah saya belum tahu apakah saya bisa virtual meeting apa tidak ya. Kalau dari jamnya mungkin nggak masalah karena kita cuma 1 jam 1/4 sampai jam 12.15. Yang jadi masalah kan setelah itu saya harus menunggu virtual meeting ini direkam dan jadi satu bentuk video. Nah, itu ternyata kemarin memakan waktu kira-kira setengah jam. Sehingga saya jadi tergesa-gesa juga setelah videonya selesai dikonversi, saya tergesa-gesa ke Merican, ya dan ternyata ya ya saya jadi harus sedikit terlambat gitu ya. Ya, tapi ya semoga nanti lebih ada kejelasan ya mengenai jadwal dari kegiatan saya supaya nanti saya bisa mengatur supaya tidak di minggu yang sama gitu ya. Oke, baik. Untuk materi yang minggu lalu apakah ada pertanyaan? Dan apakah soal yang saya berikan di akhir video sudah dikerjakan? Di video minggu lalu kan saya menjelaskan mengenai bagaimana aturan perkalian untuk turunan fungsi bernilai vektor, di mana perkalian itu ada dua macam, yaitu darab titik sama darab silang. Nah, kalau darab titik itu kan vektor kali vektor ketemunya adalah suatu skalar gitu ya. Dan itu kemarin sudah saya buktikan itu berlaku ya. Jadi turunan dari u dot v itu sama dengan u aksen dot v tambah u dot v aksen. Berarti kan itu sama ya dengan rumusnya rumusnya aturan perkalian gitu ya. Tetapi bedanya kali ini perkaliannya adalah perkalian darab titik. Nah, lalu bagaimana dengan darab silang? Apakah juga berlaku hal yang sama gitu ya? Kalau turunan dari misalkan fungsi u cross v, apakah sama dengan u aksen cross v ditambah u cross v aksen? Ya itu mestinya ya kalau secara intuitif itu berlaku. Tetapi ya pembuktiannya kan mungkin tidak yang trivial gitu ya. Pembuktiannya mungkin bukan pembuktian yang dalam 2-3 baris selesai. Nah, makanya kemarin saya memberikan itu sebagai latihan. Oh, sebentar. Oh, ini Yuda sudah mengerjakan. Ini. Yang lain ada nggak nih yang sudah mengerjakan ini? Kalau misalkan audionya lagi bermasalah bisa lewat chat.
Kalau saya lihat di akun saya sepertinya sudah ada 54 view. Artinya kalau di rata-rata mestinya masing-masing dari kalian sudah menonton 2 kali gitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu apakah menontonnya sudah utuh atau belum gitu ya. Karena nggak ada keterangan masing-masing view-nya berapa menit. Tenang saja, saya nggak mencari subscriber kok saya nggak mencari viewer yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya kalau Anda nonton kan berarti Anda belajar itu. Kalau bahasa saya itu bukan untuk mencari benefit seperti YouTuber itu ya. Saya tidak menggunakan untuk itu. Oke. Kalau materi untuk yang hari ini mengenai matriks Jacobi, apakah sudah pada dibaca atau belum? Memang baru kemarin saya share di LMS. Apakah sudah dibaca-baca atau belum atau semua menunggu saya? Ya. Oke. Bacanya belum. Belum. Oke. Ya, karena memang ini juga saya buatnya juga dadaan ya, karena saya harus mengkonversi ke PPT karena kalau ada virtual meeting ya lebih efektif kalau ini menggunakan PPT daripada lecture notes, lebih nyaman untuk dibaca kalau dalam bentuk PPT. Ya mungkin kita ini kan saja ya, mungkin saya jelaskan total ini ada 16 slide termasuk slide judul dan ucapan terima kasih. Berarti ada 14 yang merupakan isinya. Ya, di sini saya ingin membahas bagaimana aturan rantai untuk fungsi bernilai vektor. Dan nanti akan berhubungan dengan yang namanya matriks Jacobi. Nah, di sini saya memperluas ya untuk untuk domainnya begitu. Kalau kemarin kan cuma dari R1 ke Rn gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke sebarang fungsi dari Rn ke Rm. Dari dimensi N ke dimensi M. Dan ini boleh sama, boleh berbeda. Ya, tentu saja kalau misalkan saya memetakan dari Rn ke Rm, berarti kan dari N variabel menjadi M komponen. Ya, jadi di sini fungsi f, ya saya beri tanda vektor di atasnya, itu terdiri dari m buah komponen yang masing-masing merupakan fungsi n peubah. Ya. Di sini ada m buah fungsi, kemudian disusun menjadi satu buah vektor dimensi m. Nah, kalau kemarin kan masih dari R1 ke Rm gitu ya. Sehingga masing-masing di dalam vektor ini adalah fungsi satu peubah. Sehingga kalau mau mencari turunannya ya tinggal menurunkan masing-masing komponen. Karena kalau fungsi satu peubah berarti hanya ada ada satu kemungkinan turunan. Kalau fungsi dari X ya diturunkan terhadap X, bukan terhadap yang lain. Nah, kalau fungsinya masing-masing komponennya merupakan fungsi peubah banyak,
Berarti apa? Anda tahu di KPB ada yang namanya turunan parsial. Ya. Jadi misalkan ada fungsi fxy, itu ada turunan dari f terhadap x dan turunan dari f terhadap y. Simbolnya do. Ya, ya do itu ya mirip kayak d ya, tapi lebih melengkung gitu ya. Kayak angka 6 terbalik lebih tepatnya. Ya, jadi do f per do x berarti kan f diturunkan terhadap x. Yang y dianggap konstan. Dan kalau terhadap y berarti yang x dianggap konstan. Kalau ada n berubah ya berarti satu berubah dianggap sebagai ya masih sebagai berubah, selebihnya konstan. Nah, di sini kita punya m buah fungsi yang masing-masing memiliki n buah turunan parsial. Berarti akan ada sebanyak m kali n turunan parsial. Nah, lalu bagaimana kita menyajikannya? Bagaimana kita menyajikan sebanyak m kali n turunan parsial dalam satu bentuk? Nah, tentunya kita berpikir bahwa kalau ini kita bicara mengenai fungsi bernilai vektor, mungkin kita akan berpikir mengenai matriks. Atau ya, kita ingin menyusunnya dalam bentuk matriks. Dan itu memang bisa, ya, secara teknis memang bisa. Anda bisa menyusun ke dalam M baris dan N kolom, itu bisa. Tapi di sini kita perlu mengetahui juga kenapa bisa dibuat seperti itu. Nah, ini masih ingat ya di KPB yang namanya diferensial total? Masih ingat diferensial total ya. Jadi kalau misalkan saya punya ya fungsi n berubah, ya katakanlah f dari x1, x2 sampai xn, maka saya akan punya n macam turunan parsial, yaitu turunan dari f terhadap x1, turunan dari f terhadap x2, dan seterusnya sampai turunan dari f terhadap xn. Nah, tapi bagaimana untuk diferensial? Turunan dari f1 itu apa sebenarnya? Kan akan ada n berubah ya. Nah, ini dideskripsikan sebagai ya semacam kombinasi linier gitu ya. Jadi do f1 per do x1 dikali dx1 ditambah do f1 per do x2 kali dx2 tambah dan seterusnya sampai turunan terhadap xn dikali dxn. Ini yang disebut dengan diferensial dari f1. Karena dia punya n berubah. Berarti ya dia punya n turunan parsial. Dan masing-masing berubah juga punya diferensialnya sendiri. Ini terus di KPB sudah diajarkan kan ya di KPB? Harusnya sudah loh. Ya, dan ini kalau seandainya ini kita pandang sebagai suatu bentuk darab titik, maka kita bisa menyatakan bahwa diferensial dari fungsi f1 itu adalah darab titik dari vektor turunan parsialnya dengan vektor diferensial masing-masing berubahnya. Kita bisa menyatakan ini sebagai bentuk darab titik. Ya, jadi do f1 per do x1 sampai do f1 per do xn dot dx1 sampai dxn. Nah, disinilah kita jadi bisa berpikir mengenai suatu bentuk matriks.
Karena sebenarnya dot product ini bisa kita tulis sebagai perkalian antara suatu matriks baris dengan suatu matriks kolom. Ya sama kan ya? Anda ingat kembali ya pengertian dari perkalian matriks. Bentuk yang sebelumnya ini kan bentuk dot product ya, bentuk darab titik. Ini kan sebenarnya hasilnya akan sama dengan kalau vektor baris yang isinya adalah turunan parsial dikalikan dengan vektor kolom yang isinya adalah diferensial dari masing-masing variabel. Nah, ini artinya kalau misalkan kita menerapkan hal yang sama untuk fungsi yang lain, ya untuk F2, F3 sampai Fm, maka yang bagian diferensialnya kan akan tetap. Tetapi yang berubah adalah barisnya. Karena kalau F2 jadi ada do F2, per do X1, dan seterusnya. Nah, berarti kalau saya menyusun df1, df2, sampai dfm dalam sebuah vektor kolom, berarti masing-masing vektor baris yang berisi turunan parsialnya ini bisa saya susun juga dari atas ke bawah, sehingga akan membentuk suatu matriks. Ya, jadi ini yang df1 ini baris pertama kali kolom diferensial, df2 baris kedua dikali kolom diferensial, dan seterusnya sampai dfm baris ke m baris terakhir dikalikan vektor kolom ini. Nah, jadi inilah alasan mengapa kita bisa menyusunnya dalam suatu bentuk matriks. Jadi bisa dilihat ya polanya ya. Jadi banyaknya baris itu sesuai dengan banyaknya komponen fungsi. Dalam hal ini M, kodomennya RM. Sedangkan banyaknya kolom itu sesuai dengan banyaknya peubahnya. Karena ini sama dengan banyaknya turunan parsial. Ya, berarti dalam hal ini domainnya Rn. Nah, jadi kalau kita mengibaratkan ya, yang di ruas kiri ini kan ibaratnya D dari F fungsi vektor ya, df. Sedangkan yang di ruas kanan ini kan seperti D dari X, di mana X itu adalah vektor variabel. Berarti kalau kita ingin mencari turunan dari fungsi F terhadap n buah peubah, berarti kan sama aja dengan df dibagi dx kan. Berarti akan sama dengan matriks ini. Itu analoginya gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa matriks yang kita punya ini, ukuran M kali N ini adalah turunan dari fungsi F, F1 sampai Fm terhadap peubah X1 sampai Xn. Nah, ini yang disebut dengan matriks Jacobi dari F. Bisa ditulis sebagai JF seperti ini, atau kalau kita mau menggunakan notasi yang lebih familiar, kita menggunakan F aksen dari X1, X2 sampai Xn. Jadi walaupun ini simbolnya turunan dan ada n peubah, tapi karena ini fungsi bernilai vektor, makanya ada hasilnya berupa matriks. Ya, perhatikan ya urutan dari penyusunannya ya. Diperhatikan urutan dari penyusunannya. Jadi kalau semakin ke kanan yang bertambah adalah indeks peubahnya. Tapi kalau misalkan ke bawah yang bertambah adalah indeks dari fungsinya.
Kalau untuk contohnya, ya misalkan contohnya nggak perlu yang terlalu sulit ya, yaitu misalkan fungsinya adalah fungsi ya 3 berubah dengan hasilnya adalah 2 komponen ya, yaitu ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2, dan yang satu lagi adalah X kali Y kali Z. Nah, lalu kalau kita susun matriks Jacobi-nya, ya berarti fungsi yang pertama ini kita turunkan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Lalu yang kedua juga terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Yang lain? Oke. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, begitu ya. Ya, misalkan kalau fungsinya, ini saya beri nama fungsi G dari XY, itu X pangkat 2, Y pangkat 3, 2X pangkat 3Y, 3XY pangkat 2. Nah, ini kalau saya turunkan, ya saya cari matriks Jacobi-nya, ini peubahnya ada 2, kemudian fungsinya punya 3 komponen. Berarti ini menjadi matriks ukuran 3 kali 2. Ya, ini sengaja saya berikan contoh yang domain sama kodomainnya berbeda, supaya bisa kelihatan nanti bagaimana perbedaan ukuran matriksnya. Kalau yang sebelumnya ini dari R3 ke R2. Inputnya 3, outputnya 2. Nah, berarti matriksnya jadi ukuran 2 kali 3. Sedangkan kalau yang ini inputnya 2, outputnya 3. Jadi ini matriksnya ukuran 3 kali 2. Jadi supaya terlihat bedanya ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya fungsi komposisi dan aturan rantai. Jadi kalau tadi kan ya matriks Jacobi masih termasuk ini ya, masih cukup simpel ya, karena kita hanya istilahnya menyusun ya. Kalau ini diajarkan ke mahasiswa non matematika, ya itu gampangnya kita bilang ini hanya menyusun turunan parsial dalam bentuk matriks. Tetapi kalau untuk prodi matematika, Anda harus tahu alasannya mengapa disusun dengan cara seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada kaitannya ya dengan kalau kita mengkomposisikan mengkomposisikan 2 buah fungsi dan kemudian kita ingin mencari turunannya. Kalau misalkan dulu di kalkulus diferensial
kalau kita punya fungsi F dan G begitu ya, dan kita mengkomposisikan F bundaran G, itu artinya yang dikerjakan duluan yang G-nya kan, ya. F bundaran G dari X itu adalah F dari GX. Artinya G yang dikerjakan dulu, baru hasilnya dimasukkan menjadi nilai peubahnya fungsi F. Kan begitu ya. Jadi kalau ada F komposisi G, yang dikerjakan duluan yang belakang, yang G. Kalau G komposisi F, berarti yang F duluan. Nah, di sini notasi Leibniz, ya, dy per dx, ini sebenarnya bukan benar-benar merupakan bentuk pembagian. Karena di sini maknanya dy per dx itu adalah turunan y terhadap x. Maknanya. Bukan pembagian antara dy dengan dx. Tapi ternyata ini akan memiliki suatu sifat yang mudah untuk diingat, bahwa dy per dx ini akan sama dengan dy per du dikali du per dx. Di mana u ini adalah ya mewakili gx ya. Jadi kalau kita mengkomposisikan f dengan g kan berarti katakanlah gx itu sama dengan u gitu ya. Lalu kemudian y sama dengan f dari u. Nah, berarti kan di sini u merupakan fungsi dari x, y merupakan fungsi dari u. Kalau dikomposisikan menjadi y sama dengan fungsi dari x. Nah, di sini kita punya aturan yang mudah untuk dihafal polanya. Dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ini artinya turunan dari y terhadap u dikali turunan dari u terhadap x. Atau kalau kita simbolkan dalam simbol f dan g menjadi f aksen dari gx dikali g aksen x. Ya, ini paling enggak masih ingat ya ini ya di kalkulus diferensial gitu ya. Jadi Anda apa namanya? Ada mencari turunan dari fungsi komposisi. Ya, ini maknanya f aksen dari gx itu artinya f diturunkan dulu, kemudian variabelnya diganti dengan gx. Ya. Kemudian dikalikan dengan turunan dari g terhadap x. Ya, saya kurang tahu apakah Anda di luar kuliah juga Anda ada sambilan untuk ngelesi anak SMA, begitu ya. Tapi kalau dulu waktu saya kuliah di UGM, ya cukup banyak teman-teman saya yang sambilan ya untuk ngelesi anak-anak SMA, ya untuk nyari tambahan uang saku. Ya, yang menjadi ironis itu adalah mereka bisa menjelaskan aturan kata ini dengan simpel kepada anak-anak SMA, tapi mata kuliah kalkulusnya sendiri mereka nggak lulus. Ya, tentu saja karena kalau mengajarkan kepada anak SMA kan mengajarkan soal pilihan ganda, mengajarkan cara cepat buat mengerjakan, makanya mereka bisa ya. Tapi saat diuji mata kuliah kalkulus di tingkat kuliah, mereka harus mereka harus menjelaskan konsepnya, itu yang mereka tidak bisa. Tapi agak ironis juga gitu ya, maksudnya padahal materinya sama tapi kok ya bisa ngajarin tapi kok saat dia mengerjakan sendiri malah nggak bisa gitu ya. Oke, ya di sini untuk aturan rantai ini juga sebenarnya nanti akan berlaku untuk fungsi yang bernilai vektor. Ya tentu saja di sini f dan g-nya nanti juga merupakan fungsi bernilai vektor. Lalu peubah x-nya juga merupakan vektor peubah atau peubah banyak.
Dan nanti turunan fungsi itu berarti adalah matriks Jacobi-nya. Nah, kemudian yang kita harus cermati lagi adalah supaya fungsi komposisi F bundaran G itu bisa didefinisikan, itu haruslah kodomen dari G merupakan bagian dari domainnya F. Jadi kalau G itu fungsi dari Rn ke Rk, maka F itu harus dari Rk ke Rm. Jadi dari N variabel dibawa ke K komponen. Nah, K komponen ini nanti kan menjadi variabelnya lagi untuk yang fungsi berikutnya. Jadi harus sama gitu ya. Ya ini kan mirip juga ya dengan misalkan kalau misalkan orang itu bekerja itu buat memenuhi kebutuhan makan. Itu kan sebenarnya komposisi kan, dari dia bekerja dapat gaji. Gaji itu kan berupa uang kan. Nah, uang itu kemudian digunakan untuk membeli makanan. Nah, kalau misalkan dia bekerja dibayarnya bukan dengan uang, ya dia nggak bisa beli makanan. Kan begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kan dari kerja dapat gaji. Gaji itu kan berupa uang kan, berarti kodomennya uang. Lalu uang itu digunakan untuk membeli makanan. Ya, berarti di sini uangnya di domain, hasilnya adalah makanan. Kan seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pembuktiannya. Ya, saya kemarin mencoba untuk bisa menyampaikan sketsa pembuktiannya dalam bentuk PPT ya. Karena kalau dalam bentuk PDF saya rasa ini akan memakan satu halaman dan mungkin Anda juga kalau diterangkan step by step juga mungkin agak lebih sulit begitu ya. Ini coba saya jabarkan begitu langkah demi langkah. Nah, di sini kalau saya punya fungsi G tadi kan dari Rn ke Rk. Berarti G ini bentuknya adalah G1 dari X1 sampai Xn sampai GK dari X1 sampai Xn. Atau bolehlah ini saya sebut sebagai U1 sampai UK. Supaya memudahkan saja. Sedangkan kemudian fungsi F supaya tidak ambigu, variabelnya saya ubah menjadi U1 sampai UK. Sehingga itu bisa saya tulis sebagai F1 dari U1 sampai UK hingga Fm dari U1 sampai UK. Dan ini bisalah saya sederhanakan menjadi Y1 sampai YM. Soalnya kalau saya jabarkan semua, nanti PPT-nya nggak cukup. Ya kayak gini ini saya jadi harus memperkecil ukuran fontnya kan yang ini. Kalau dikomposisikan ini menjadi F1 dari G1 dari X sampai Xn hingga GK dari X sampai Xn. Ya, jadi Anda bayangkan dari N berubah ada K komponen ya dari G1 sampai GK. Ini jadikan berubah lagi untuk F. Nah, kan semakin rumit ini ya. Dan ini langsung saya skip ke FM dari G1 sampai GK. Karena kalau saya jabarkan semua nanti nggak cukup panjang dari PPT-nya. Nah, di sini kita ingin menentukan turunan dari F komposisi G. Nah, supaya kita nggak perlu membuat simbol-simbol semacam ini, lebih baik kita gunakan saja peubahnya X1 sampai Xn, kemudian kita menggunakan perantaranya U1 sampai UK, dan yang menurunkan adalah Y1 sampai YM. Ya. Jadi supaya memudahkan saja.
Nah ini ya, pertama kita menjabarkan dulu diferensial dari Y1. Y1 ini mewakili apa? Mewakili fungsi F1 dari U1 sampai UK. Ya, Y1 mewakili F1 dari U1 sampai UK. Nah, berarti saya bisa menggunakan rumus dari diferensial total. DY1 adalah DY1 per DU1 dikali DU1 ditambah dan seterusnya sampai DY1 per DUK dikali DUK. Nah, padahal U1 sendiri itu kan merupakan istilahnya notasi untuk menggantikan G1 dari X1 sampai Xn. Ya. Jadi di sini ini turunan dari Y1 terhadap U1 dikali DU1. Padahal U1 ini juga merupakan fungsi G1, ya, fungsi G1. Yang perubahannya adalah X1 sampai Xn. Berarti DU1 ini bisa dijabarkan, ya. Bisa dijabarkan menjadi DU1 per DX1 dikali DX1 dan tambah dan seterusnya sampai DU1 per DXN dikali DXN. Dan seterusnya yang DUK juga bisa saya jabarkan. Nah, untuk yang menjabarkan dari baris pertama ke kedua ini, apakah sudah cukup jelas atau belum? Ya, jadi ini saya menjabarkan diferensial dari Y1 menggunakan rumus diferensial total. Perubahannya adalah U1 sampai UK. Nah, padahal U1 sampai UK itu masing-masing merupakan fungsi dengan peubah X1 sampai Xn. Berarti DU1 ini juga bisa saya jabarkan lagi menjadi bentuk diferensial total dalam kombinasi DX1 sampai DXN. Nah, kemudian kalau misalkan yang memuat DX1 ini saya pisahkan, berarti saya akan punya apa di sini? DY1 per DU1 dikali DU1 per DX1. Nanti saya juga punya DY1 per DU2 dikali DU2 per DX1. Dan seterusnya sampai turunan Y1 terhadap UK dikali turunan UK terhadap X1 dikali DX1. Ya, saya mengambil yang memuat DX1. Lalu saya kelompok-kelompokkan sampai yang memuat DXN. Maaf. Ya, kemudian nanti untuk yang Y2 sampai YM, diferensialnya bisa saya jabarkan dengan ide yang sama.
Nah, berarti nanti saya akan punya matriksnya akan berbentuk seperti ini. Jadi kalau saya susun dari DY1 sampai DYM, saya akan punya matriks seperti ini. Maaf, ini saya langsung hanya menuliskan yang ininya saja, yang pojok-pojoknya saja, karena kalau saya tambah satu lagi nanti nggak cukup nanti PPT-nya. Kecuali kalau mau dikecilkan lagi fontnya, malah nggak kebaca. Nah, ternyata bentuk matriks ini yang masing-masing merupakan bentuk kombinasi linier, ini kalau kita pecah bisa menjadi perkalian dua buah matriks. Jadi ternyata bentuk matriks yang cukup panjang ini, masing-masing entry-nya, ini ternyata punya pola yang sama. Dan kalau saya dekomposisikan, ternyata bisa kita dapatkan ya perkalian dari dua buah matriks. Yang pertama adalah matriks Jacobi, turunan dari fungsi F terhadap U. Yang kedua adalah matriks Jacobi dari fungsi G terhadap X. Nah, berarti ini kan akan sama toh dengan rumusnya dari aturan rantai. F aksen dari Gx dikali G aksen X. Nah, jadi ini alasan lain mengapa kita menggunakan matriks Jacobi gitu ya. Ternyata memang juga akan cocok dengan aturan rantai. Bedanya di sini yang dikalikan bukan hanya dua buah fungsi, tapi kita mengalihkan dua buah matriks yang isinya merupakan turunan-turunan seperti itu. Ya, mungkin kalau ini penjabaran seperti ini, kalau dibaca satu persatu juga mungkin akan cukup ribet gitu ya. Tapi Anda bisa Anda verifikasi sendiri bahwa matriks yang di baris pertama ini, yang matriks yang besar ini akan sama dengan perkalian dari dua matriks yang di baris kedua. Dan ini bisa dikalikan karena ini ukurannya yang pertama adalah M kali K, yang kedua adalah K kali N. Jadi pada akhirnya semuanya cocok semuanya. Jadi ternyata beberapa sifat ya yang ada di matriks juga masih bisa dipenuhi seperti itu. Dua matriks itu kan bisa dikalikan kalau apa? Yang banyaknya kolom di matriks yang sebelah kiri sama dengan banyaknya baris di matriks yang sebelah kanan. Kan begitu. Dan ternyata ini juga dipenuhi untuk fungsi komposisi. Jadi ya istilahnya seperti sudah ditakdirkan seperti ini. Gitu ya. Ternyata saat kita memperluas ide turunan dari satu peubah menjadi peubah banyak, lalu menjadi fungsi bernilai vektor, ternyata beberapa sifat memang masih berlaku. Ya, istilahnya ya kalau saya mengatakan ya itu memang mungkin sudah digariskan seperti itu. Tapi kan tetap saja sebagai sebagai matematika kita harus membuktikannya. Seperti itu. Ya tentunya kalau misalkan ini diajarkan di prodi lain, tentu saja saya langsung aja masuk ke rumusnya. Saya nggak akan terlalu banyak mengotak-atik seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi ternyata kita mendapatkan juga ya ini rumus aturan rantai ya, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ya, hanya bedanya di sini ini bukan sebuah fungsi tapi ini merupakan matriks Jacobi. Ini Jacobi berukuran M kali N yang dy per dx, dy per du berukuran M kali K, dan du per dx berukuran K kali N. Nah, ini contohnya. Ya, saya mungkin menggunakan contoh yang sudah
kita bahas sebelumnya. Ini persis dengan contoh yang tadi kita bahas, turunan dari F dan G. Nah, di sini kalau saya mengkomposisikan, ya, mengkomposisikan F komposisi G, nah, berarti akan seperti ini, F dari GXY, begitu. Jadi, G ini kan dari 2 perubah ke 3 output. Sedangkan F dari 3 perubah ke 2 output. Kalau dikomposisikan berarti inputnya tetap 2 perubah, outputnya jadi kembali ke 2. Ya, jadi di sini Fx, YZ ini kan rumusnya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2, X, YZ. Nah, tapi di sini X, YZ-nya mengambil dari mana? Di sini kalau dikomposisikan, X-nya berarti diambil dari G1XY, Y-nya diambil dari G2XY, G3-nya diambil dari, Z-nya diambil dari G3XY. Atau kalau kita ganti menjadi F dari X pangkat 2, Y pangkat 3, 2X pangkat 3Y, 3XY pangkat 2. Jadi yang ini menggantikan perannya X, yang pertama. Yang kedua menggantikan perannya Y. Yang ketiga menggantikan perannya Z. Sehingga di sini X kuadrat, tapi X-nya apa? X-nya diganti dengan X pangkat 2, Y pangkat 3. Sehingga menjadi X pangkat 2, Y pangkat 3, pangkat 2. Lalu di sini ini kan plus Y kuadrat ya. Plus Y kuadrat ini Y-nya diganti dengan 2X pangkat 3Y. Lalu ini juga sama, Z pangkat 2, Z-nya diganti dengan 3XY pangkat 2. Lalu ini X, Y, Z, 3 dikalikan. Ya. Sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Pangkatnya jadi pangkat ya yang cukup besar ya. Ada yang pangkat 4, pada pangkat 6, ada yang pangkat 2. Seperti itu. Ini fungsi komposisi dari F bundaran G ya. Bisa dipahami ya cara menemukannya. Maaf kalau variabelnya bikin bingung. Karena di sini sama-sama X sama-sama Y, tapi Anda harus tahu apa yang mana memerankan yang mana. Begitu ya. Jadi ini maksudnya tetap ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2, tapi X, Y, Z-nya mengacu pada fungsi G. Ya. Sedangkan yang ini X, Y, Z juga dengan masing-masing mengacu pada fungsi G. Ya, jadi mungkin nanti saat Anda mengerjakan soal-soal mengenai komposisi fungsi, ya bisa jadi ya mungkin angka-angkanya tidak hasilnya mungkin jadi enggak terlalu bersahabat ya. Karena ya mungkin bisa jadi malah lebih rumit dari yang kita bayangkan. Kalau di kalkulus diferensial kan ya paling enggak masih satu input satu output gini ya. Ya ini kan yang ini banyak input banyak output. Jadi ya bisa aja nanti bentuknya sangat rumit juga bisa. Nah, kalau tadi fungsi komposisi F bundaran G kita turunkan secara langsung dengan menggunakan rumusnya matriks Jacobi, kita akan mendapatkan matriks 2 kali 2 seperti ini. Nah, lalu saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita mengerjakan dengan aturan rantai, juga akan menemukan hasil yang sama. Yang baris di bawahnya, G aksen XY, ini adalah matriks Jacobi yang kita dapatkan di contoh sebelumnya. Lalu yang di depannya, ini adalah matriks Jacobi dari F sebenarnya. Kalau kita flashback lagi, ya. Nah ini kan sebenarnya matriks 2X, 2Y, 2Z, YZ, XZ, XY. Sebenarnya itu matriksnya. Nah tapi di sini
X-nya diganti dengan X pangkat 2 Y pangkat 3, Y-nya diganti dengan 2X pangkat 3Y, Z-nya diganti dengan 3XY pangkat 2. Dan demikian pula di bawahnya. Sehingga menjadi seperti ini hasilnya. Dan ternyata setelah kita kalikan dengan matriks Jacobi-nya G, ketemunya persis sama dengan turunan dari fungsi F komposisi G. Jadi baik dikomposisikan dulu, baru diturunkan, atau menggunakan aturan rantai, ketemunya akan sama. Ya, ini contoh untuk memverifikasi ya atau untuk menjustifikasi kebenaran dari rumusnya aturan rantai. Jadi ya kita biasa ya di matematika kita mencoba untuk membuktikan dulu rumusnya secara umum, lalu kita melihat contoh dan kita melihat bahwa ternyata benar pada contoh itu berlaku, gitu ya. Ya tinggal nanti mana yang lebih enak untuk dikerjakan. Apakah dikomposisikan dulu, baru kemudian diturunkan, mencari Jacobinya, atau Anda tinggal menggunakan aturan rantai, mencari Jacobi dari masing-masing F dan G, lalu yang F ubahnya diganti dengan G, lalu baru dikalikan. Ya dalam beberapa soal mungkin lebih enak yang pertama, tapi dalam beberapa soal yang lain mungkin lebih enak menggunakan yang kedua. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Atau mungkin siapa tahu Anda menemukan ada langkah yang saya mungkin ada kesalahan, karena mungkin juga saya mengetik beberapa matriks yang begitu banyak, mungkin beberapa di antaranya ada yang saya salah ketik mungkin. Ya, jadi untuk mengkomposisikan ini ya apa namanya? Ya juga harus cukup teliti ya, karena kalau tidak nanti hasilnya bisa berbeda jauh gitu ya. Dan di sini mungkin ya yang membuat bingung adalah sama-sama menggunakan XYZ ya. Saya ini F dari UVW mungkin malah apa akan lebih mudah ya untuk apa namanya untuk mengerjakannya gitu ya. Nah, di sini takutnya X yang di atas bisa tertukar dengan X yang di bawah atau sebaliknya gitu ya. Nah, baik ya. Oke, kemudian ya kalau misalkan belum ada pertanyaan ya mungkin bisa Anda kerjakan sebuah soal latihan begitu. Ya di sini saya berikan kembali ada fungsi F dan fungsi G. Ya fungsi F ini dengan 4 buah peubah. Rumusnya adalah X1 X2 tambah X3 X4, X1 X3 min X2 X4. Sedangkan fungsi G yaitu atas 2 peubah XY, ya rumusnya adalah 3X min 2Y, X min 3Y sama 2X min Y. Nah kemudian pertanyaan pertama ini,
mana yang bisa didefinisikan? Apakah F komposisi G atau G komposisi F? Atau dua-duanya? Atau bukan dua-duanya? Nah, bagaimana? Mana yang bisa didefinisikan? Apakah yang F bundaran G atau G bundaran F? Bundaran F Pak kayaknya. Gimana? G bundaran F. Karena Karena dari R4 ke R2 dan R2 ke R3. oh ya, oke. Ya, betul ya. Kalau yang F bundaran G nggak bisa ya, berarti ya. F bundaran G nggak bisa. Jadi di sini fungsi yang dikerjakan pertama itu hasilnya harus bisa menjadi peubah untuk fungsi yang dikerjakan berikutnya. Nah, di sini kalau misalkan G bundaran F bisa, karena F membawa dari 4 variabel ke 4 peubah ke 2 komponen. Nah, 2 komponen itu nanti menjadi peubahnya dari G. Ya, karena G ini dua peubah dengan 3 output. Kalau yang F komposisi G itu tidak bisa tidak bisa kita kerjakan karena G mengeluarkan 3 komponen output tetapi F membutuhkan 4. Ya berarti ya nggak bisa gitu kan. Ya ini ibaratnya kalau Anda mau kayak Anda mau nancepin colokan tuh ya harus pas gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu sih kalau dari Anda ada yang pernah misalkan ke Malaysia atau ke Singapura itu kan mereka colokannya pakai colokannya Inggris ya, yang colokan 3 itu loh. Ya sebenarnya cuma 2 sih yang plat besi horizontal, tapi satu lagi apa ya kayak semacam ya penyeimbangnya gitu ya. Gitu ya, tentu aja kalau colokan kita yang 2 bulat itu nggak akan bisa masuk ke sana. Jadi kan harus ada ininya toh, harus ada istilahnya, harus ada penghubungnya gitu ya. Nah biasanya sebelum bepergian ke luar itu ya kita harus survei dulu mereka menggunakan colokan tipe apa, dan kita harus punya konektornya ya, kalau nggak kita di sana nggak bisa ngecas. Ya misalkan inputnya bentuknya 2 bulat, tapi yang di outputnya ternyata dua yang gepeng, ya itu nggak akan bisa masuk kan gitu. Oke, berarti yang bisa dikerjakan di sini adalah G komposisi F. Nah kemudian ya tentukan uh, bagaimana bentuk dari G komposisi F secara eksplisit begitu ya. Ya artinya dalam X1, X2, X3, X4, lalu buatlah matriks Jacobi-nya, berarti akan menjadi matriks dengan ukuran 3 kali 4 ya. Karena inputnya ada 4, outputnya 3. Ya, 3 kali 4 ya. Nah, kemudian justifikasi bahwa hasilnya akan sama apabila Anda menggunakan aturan rantai. Ya, ini mudahnya seperti yang contoh sebelumnya. Dicari dulu fungsi komposisinya, baru diturunkan, dicari Jacobinya, atau Anda mencari Jacobi dari masing-masing F dan G, baru dikalikan menggunakan aturan rantai. Ya tentunya kalau Anda mengerjakan dua-duanya dengan benar, mestinya ketemunya sama. Ya, mestinya ketemunya sama. Nah ini ya coba saya buat fungsinya tidak yang terlalu rumit. Ini fungsinya masih ya pangkatnya paling enggak maksimal pangkat 1 gitu ya, belum fungsi yang katakanlah menggunakan eksponen atau
trigonometri gitu ya. Kalau seperti itu mungkin nanti ya takutnya juga waktunya nggak akan cukup gitu ya. Ya silakan dicoba. Anda cari G bundaran F seperti apa bentuknya, lalu cari Jacobinya, lalu gunakan cara kedua, aturan rantai, dan kalau Anda teliti, dua-duanya benar, mestinya ketemunya sama. Ya, itu ya materi untuk PPT PPT untuk kelas hari ini. Ya, jadi untuk soal latihan silahkan ini bisa dikerjakan begitu. Ya, barangkali ada pertanyaan untuk materi kita hari ini. Oh ya, untuk presensi yang di LMS ini ya, jangan lupa diisi. Karena presensi di LMS itu nanti ya ada kemungkinan tuh digunakan untuk patokan syarat buat ujian. Ya sebenarnya ya kalau buat saya sih ya tidak benar-benar esensial gitu ya. Dengan kalau mengisi kalau mengisi presensi di LMS ya. Karena kan namanya juga ini kita kuliah online ya, kita kan fleksibel waktu mestinya. Jadi kalau cuma sekedar buka LMS cuma klik hadir, habis itu kembali ke tempat tidur langsung meneruskan tidurnya ya, pada akhirnya kan juga sama-sama tidak belajar gitu ya. Tapi di sini ya istilahnya standar operasional untuk kuliah online di Sanata Dharma ya, kita ada attendance ya, kita harus tiap peserta harus mengisi data kehadiran, dan itu saya takutnya kemungkinan itu bisa dijadikan sebagai syarat kalian untuk nanti ikut ujian. Nah, takutnya kalau Anda selama ini misalkan virtual meeting pasti hadir, kemudian soal latihan juga mengerjakan, tugas mengumpulkan, tapi Anda sering bolong dalam mengisi presensinya. Nah, takutnya nanti pas menjelang ujian akhir tiba-tiba Anda nggak boleh ikut ujian. Nah, seperti itu. Oh ya, ini Ripka sepertinya angkat tangan sepertinya. Oh, oh kepencet. Oke. Ya, jadi itu ya, jangan lupa untuk diisi gitu ya. Dan ya memang LMS kita masih belum sempurna, tapi ya
ya istilahnya apa ya, ya kita mencoba untuk menggunakan apa yang ada dulu ya, karena juga ya itu kelemahannya apa sistem ya, mesin itu kan seperti itu ya, mereka tidak memiliki hati nurani gitu ya, artinya kan ya mereka hanya menarik dari data apa yang masuk kepada mereka gitu ya. Tapi hal-hal yang ya seperti apakah Anda muncul apa tidak di virtual meeting itu kan nggak dihitung di situ. Jadi ya supaya apa ya sama-sama enak juga ya, dan ini juga dibatasi nanti maksimal ya sampai jam 1 untuk mengisi data kehadiran ya. Jadi ya mohon jangan sampai terlupa. Ya ya sebenarnya dosen pun juga bisa kalau katakanlah apa mengubah data presensi itu juga bisa. Tapi apa namanya sepertinya juga ada batasannya. Jadi ya juga apa namanya kalau misalkan pas virtual meeting ini saya lihat semua hadir, ya nanti ya kalau misalkan ada yang kelupaan itu bisa saya periksa. Tapi kalau misalkan nanti uh, pas tidak virtual meeting, kalau misalkan Anda tidak ada aktivitas di grup, kemudian Anda juga tidak menghubungi saya secara pribadi untuk melapor apa halangannya, dan kemudian juga Anda apa namanya juga tidak mengisi di LMS, ya berarti Anda dihitung tidak hadir ya. Jadi aturan seperti itu ya. Kalau misalkan ada soal latihan, kalau misalkan di grup misalkan Anda aktif, Anda memberikan jawaban Anda, is okay. Nanti saya bisa ubahkan data kehadiran Anda. Tapi kalau misalkan Anda tidak ada aktivitas, kemudian juga tidak melapor kepada saya mengenai apa kendalanya, ya saya nggak bisa mengubahkan. Ya karena ini semuanya apa sepertinya hadir, jadi saya juga nggak perlu saya saya panggil satu persatu ya. Sepertinya saya lihat juga semua sudah hadir ya. Beberapa nama dan foto juga sudah ada. It's okay. Lalu untuk soal latihan yang tadi ya, saya rasa ya silahkan kalau misalkan ada yang berkenan untuk katakanlah share hasil pekerjaan yang di grup gitu, dan siapa tahu juga mungkin nanti kita bisa apa namanya bisa kita periksa bersama-sama supaya nanti juga kalau ada kesalahan juga juga apa kita bisa sama-sama tahu, bisa saling memberikan apa feedback seperti itu ya. Ya malah apa namanya saya mungkin katakanlah ya juga ya saya tidak langsung mengharapkan mungkin ada yang bertanya, loh Pak, saya menggunakan cara pertama sama cara kedua ketemunya kok beda Pak, ini di mana salahnya gitu ya. Sehingga itu kan menunjukkan bahwa oh ada sudah ada upaya untuk mengerjakan dan nanti masih ada ruang untuk diperbaiki. Karena ya kadang-kadang juga mungkin seperti ini, pakai cara satu betul, pakai cara satu ketemu, cara kedua ketemunya sama, tapi sama-sama salah. Gitu. Jadi karena Anda dari awal sama-sama salah konsep. Ya benar sih, dengan cara pertama ketemu sekian, cara kedua ketemu sekian, ketemunya sama, tapi sama-sama salah. Gitu kan. Kalau ketemunya sama bisa jadi memang sama-sama benar, bisa juga sama-sama salah. Tapi kalau ketemunya beda, ya pasti ya kalau nggak salah satu benar, ya dua-duanya salah. Kan begitu. Artinya kan ya istilahnya apa ya, saya takutnya kalau Anda sudah mengerjakan, Anda sudah merasa benar, tapi Anda mungkin nggak mau
Anda diskusikan dengan yang lain, ya hasilnya malah nanti Anda mungkin salah konsep tapi Anda nggak menyadarinya, begitu loh. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lain, ya saya kira ya mungkin virtual meeting ya siang ini ya bisa saya cukupkan. Ya bila nanti ada hal-hal lain yang mau dikonsultasikan ya juga bisa melalui WA. Ya, ya baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat meneruskan aktivitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.